Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Kali ini saya akan membahas kisah Aslinah pernah mati suri, dijemput malaikat dan lihat orang-orang berdosa disiksa. Hidup dan mati berada di tangan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang mengetahui. Manusia juga tidak bisa menghindari dari kematian yang telah ditakdirkan. Akan tetapi, ada beberapa orang yang diberi kesempatan kedua untuk hidup kembali ke dunia. Seperti yang terjadi pada Aslinah, wanita asal Bengkalis, Riau. Pada usia 24 tahun, Aslinah mengalami mati suri, yang juga disaksikan oleh paman dan tim medis. Aslinah rupanya mengalami perjalanan spiritual yang tak bisa dilupakan. Dia dijemput oleh malaikat dan diperlihatkan orang berdosa tengah disiksa. Lantas, bagaimana kisah Aslinah yang pernah mati suri? Rustam Effendi tak menyangka sang keponakan mengalami mati suri. Kejadian ini terjadi pada tahun 2006 lalu. Dia juga berada di sana melihat bagaimana Aslinah yang sudah tidak memiliki detak jantung kembali hidup. Waktu itu kejadian tengah malam sekitar jam 1. Memang dari sore kondisi dia sudah sangat lemah. Kemudian jam 1 malam baru kita larikan ke MMC atau Mahkota Malaka dan dia dimasukkan ke UGD. Setelah dari ruang UGD, dia dipindahkan ke lantai 3. Nah, disitulah dari mata kasar kita melihat dia ditangani oleh beberapa perawat dan dokter Cina. Cuma dari mata kasar kita saat itu Aslinah mau menghadapi kematian, kata Rustam Effendi, paman Aslinah. Apa betul waktu itu Anda melihat alat pendeteksi jantung Aslinah waktu itu sampai garis lurus? Tanya Andi F. Noya. Saya sempat melihat detak jantung itu makin melemah dan mengalami garis lurus. Tapi saat itu saya melihat sepertinya Aslinah itu mengalami sebuah kematian. Jelas Rustam Effendi. Melihat hal itu, tim dokter langsung memeriksa kondisi Aslinah. Wanita Bengkalis ini lantas koma selama 2 hari. Aslinah juga mengucapkan kata-kata pertama yang tak biasa saat terbangun dari koma. Aslinah juga menceritakan perasaannya saat ruhnya dicabut. Hari kedua dia sadar dari koma, sekitar jam 3 sore. Saya masuk, lihat dia sudah sadar. Kalimat pertama yang diucapkan, "Pak, pulang. Iin takut," katanya. Itu kalimat pertama, kemudian dia menangis. Hari keempat di ruang ICU, dia sudah bisa bicara lepas. Dia sudah sadar total. Kalimat pertama yang diucapkan di hari keempat itu, "Pak, mati itu sakit ya Pak," ungkap Rustam yang memang mendampingi Aslinah selama alami mati suri. Tadi disebutkan oleh paman Anda bahwa Anda mengatakan, "Pak, mati itu sakit. Apa yang Anda rasakan waktu itu?" tanya Andi ke Aslinah. Rasanya dada sesak. Sakitnya seperti ditusuk pedang. Seperti kulit binatang dikuliti hidup-hidup. Sakit sekali. Terus di dada saya terasa sesak. Setelah itu paman saya mengajarkan saya mengucapkan kalimat thayyiban. Terus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jelas Aslinah. Aslinah mengaku sempat melihat jasadnya meski hanya sebentar. Dia kemudian didatangi oleh 2 orang malaikat dan membawanya pergi. Aslinah mengaku sempat bertemu dengan sang ayah yang wujudnya kembali menjadi remaja.
Saya sempat melihat jasad saya waktu itu, tapi sebentar. Setelah itu saya dibawa pergi oleh 2 malaikat. Dan waktu itu saya ingin ketemu sama ayah saya. Kebetulan ayah saya sudah meninggal. Dan sewaktu saya meninggal dia berusia 55 tahun. Itu saya bertemu di sana. Dia muda, berusia 17 sampai 20 tahun kira-kira. Waktu itu ayah nangis. Ayah saya bilang, "Kenapa kamu kesini nak? Pulanglah. Di rumah tidak ada orang. Kasihan ibu dan adik-adikmu." "Tidak ayah, janjiku kepada Allah sudah sampai." Dan waktu itu ayah saya nangis. Sambungnya menceritakan sempat bertemu mendiang ayah. Kembali ke malaikat tadi, bentuk yang Anda lihat itu seperti apa? Tanya Andi. Dia ini laki-laki, fisiknya seperti bersorban, berpakaian ihram, mukanya sama, wajahnya sulit saya gambarkan. Yang jelas dua-duanya itu sama rupanya. Waktu itu saya mengalami perjalanan spiritual. Saya disoal oleh malaikat itu, "Siapa Tuhanmu?" Waktu itu roh saya menjawab, "Tuhanku adalah Allah." "Siapa pemimpinmu?" "Pemimpin saya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam," jawab Aslinah ketika ditanya malaikat. Bukan hanya itu, Aslinah kembali dibawa ke suatu tempat. Disinilah Aslinah diperlihatkan beberapa orang berdosa yang tengah disiksa. Setelah itu kedua malaikat ini memimpin tangan saya, membawa saya ke suatu tempat, mendudukkan saya di sebuah kursi. Kursinya itu empuk, mungkin busanya cantik. Setelah itu saya dihijrahkan lagi. Di bawah oleh 2 malaikat tadi melihat dosa-dosa besar. Di sana saya diperlihatkan ada seorang laki-laki memikul besi di bahunya. Mungkin beratnya ton kali ya. Terus dia berjalan gak sampai-sampai ke tujuan. Berlumuran darah, nanah, baunya na'udzubillah min dalik. Bajunya tuh sobek-sobek, sambung Aslinah. Kedua saya melihat ada seorang laki-laki saling bunuh-membunuh. Ketiga saya melihat ada seorang laki-laki dihujam kemaluannya pakai besi timah panas hingga menembus. Setelah itu saya melihat seorang laki-laki menyambuk dengan rotan hingga kulitnya lepas dari daging. Akhirnya yang terakhir kali saya berzikir, sekuat-kuatnya saya berteriak. Tiba-tiba saya merasakan detak jantung. Mungkin paman saya yang menyaksikan. Kisah Aslinah. Andi F. Noya mengatakan saat awal tim Kick Andi menghubungi, Aslinah keberatan untuk kembali menceritakan kisah spiritualnya yang pernah dialaminya itu. Namun akhirnya Aslinah bersedia untuk kembali menceritakan kisahnya di acara Kick Andy. Akhirnya Anda mau dan sampai di sini. Anda bersedia bercerita. Apa harapan pada orang-orang yang mendengarkan kisah ini? Tanya Andi. Harapan saya kepada orang-orang yang mendengarkan kisah ini, pertama, lebih banyak ibadah menyambut puasa. Lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak amalan soleh, perbanyak zikir, perbanyak sholawat, baca Al-Quran dan sebagainya. Pesan Aslinah. Semoga kisah ini bisa menjadi pedoman untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.